Shalom dan selamat pagi bagi setiap anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan setiap hari. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan melalui doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saya akan berdoa bagi renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri untuk kami dikuatkan lagi, diteguhkan lagi, dihiburkan lagi, diterangi lagi oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu, biar mereka diberkati melalui firman-Mu hari ini. Dan hamba juga akan berdoa bagi mereka sehingga mereka dikuatkan, diteguhkan dalam mereka menjalani segala aktivitas mereka sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita, untuk kita terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, adalah dari Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara, adalah topik tentang jaminan kelimpahan. Saudara, berbicara tentang kelimpahan, setiap orang mengimpikan kelimpahan. Setiap orang merindukan kelimpahan dalam hidupnya. Saya dan saudara rindu supaya kita mengalami kelimpahan dalam hidup kita. Kenapa kita berjuang? Kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan hari ini? Karena kita rindu mengalami kelimpahan. Dan tahukah saudara bahwa Allah rindu menjamin kehidupan kita untuk kita mengalami kelimpahan di dalam kehidupan kita. Nah, itu yang saya rindu kita belajar hari ini saudara. Bagaimana mengalami kelimpahan daripada Tuhan. Bagaimana supaya hidup kita berkelimpahan, dan kelimpahan itu berasal daripada Tuhan. Nah saudara, saya akan membacakan teks firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, secara sistematis, supaya saudara benar-benar memahami prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan untuk saudara terapkan di dalam kehidupan saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Saudara, firman Allah ini menegaskan di ayat 10, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah. Wow, itu jaminan firman Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita saudara, bahwa Dia ingin mencurahkan kelimpahan bagi kita. Lumbung-lumbungmu diisi sampai penuh, sampai berkelimpahan, sampai berlimpah-limpah. Apakah saudara rindu mengalami itu? Dengar, Allah juga rindu saudara mengalaminya, dan Dia memberi jaminan itu kepada kita, bahwa Dia akan memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Bahkan dikatakan, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Meluap dengan air buah anggur, itu menggambarkan bahwa berkat itu begitu berlimpah. Nah, itu yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita saudara. Itu yang Tuhan mau
kita lakukan, kita alami di dalam hidup kita, di mana kita mengalami kelimpahan daripada Tuhan. Dan poin yang sangat penting di sini, saudara, bahwa kelimpahan itu berasal dari Tuhan. Nah, secara pribadi dalam kehidupan saya merindu kelimpahan yang kualami berasal dari Tuhan. Banyak orang yang berkelimpahan dalam kehidupannya, tetapi kelimpahan itu bukan berasal dari Tuhan. Kelimpahan itu berasal dari kecurangan, kelimpahan itu berasal dari korupsi, kelimpahan itu berasal dari penipuan terhadap orang lain. Kita dengar belakangan ini, saudara, bahwa banyak orang-orang yang disebut sebagai crazy rich, artinya orang yang kaya raya, tetapi ternyata itu hasil tipuan, hasil penderitaan orang lain dan sebagainya. Nah, saudara, kelimpahan yang demikian pada akhirnya tidak akan mendatangkan sukacita, tidak akan benar-benar mendatangkan kebaikan bagi kita. Seberapa banyak orang yang berkelimpahan karena korupsi dan berakhir di jeruji penjara, keluarganya hancur, masa depannya hancur. Saudara, kelimpahan yang dipastikan di sini adalah kelimpahan daripada Tuhan, karena Tuhan yang akan mengisi lumbung-lumbung kita. Dia yang akan mencurahkan berkat kelimpahan itu kepada setiap kita. Dan kalau kelimpahan itu berasal dari Tuhan, maka kelimpahan itu akan begitu nikmat, saudara. Kita bisa menikmati kelimpahan daripada Tuhan. Bahkan di masa tua kita akan bisa tenang, damai, dan tentram ketika kelimpahan-kelimpahan yang kita raih itu semuanya berasal daripada Tuhan. Bahkan kalau kelimpahan yang kita miliki itu berasal daripada Tuhan, itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, ada banyak orang yang menyumbang kepada orang lain melalui hasil kecurangan dan sebagainya, dan kemudian akhirnya dituntut juga dari orang yang kepadanya diberi. Ada satu orang pada waktu lalu, saudara, yang dia mendapatkan sumbangan dari seseorang yang sangat kaya raya, masih sangat muda orang kaya ini, sehingga dia suka sekali untuk membagi-bagikan uang. Dan satu kali disumbanglah 1 miliar. Bayangkan, saudara, 1 miliar disumbangkan kepada orang lain. Dan sebenarnya kalau bisa dibilang, orang yang disumbangkan itu tidak benar-benar membutuhkan kalau dibandingkan dengan orang miskin, dibandingkan dengan yatim piatu dan sebagainya. Nah, kemudian disumbangkanlah itu 1 miliar, dan kemudian akhirnya sangat viral dan dikenal, didengar di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri sana, saudara. Nah, tetapi ternyata pada akhirnya orang yang menyumbang tadi hari ini sedang berurusan dengan kepolisian, sedang berurusan dengan hukum. Dan menurut hukum, saudara, dan saya dengar sudah mulai disinggung bahwa kemana uang itu lari, akan orang yang menerimanya juga akan berurusan dengan polisi. Wow, artinya apa? Orang yang menerima tadi bukannya menjadi berkat, malah menjadi bikin orang itu pusing, bikin orang itu malah berurusan juga dengan hukum. Kenapa, saudara? Karena berkat yang disalurkan tadi itu bukan berkat yang diperoleh daripada Tuhan, tetapi diperoleh melalui tipuan, sehingga orang lain malah jadi tersandung, orang lain malah menjadi pusing dibuatnya ketika itu diberikan, diberkatkan kepada orang lain. Nah, saudara, tetapi kalau kita memperoleh berkat itu daripada Tuhan, maka ada damai, ketenteraman, ada ketenangan ketika kita menikmati berkat-berkat Tuhan, dan itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saudara, jadi jaminan berkat Tuhan, Dia menjamin bahwa Dia akan mengisi lumbung-lumbung kita sampai penuh, bahkan sampai berkelimpahan. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita meraih berkat Tuhan? Di sini dikatakan bagaimana supaya kita berkelimpahan. Ayat 9 dikatakan di sana, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Lompat ke ayat 10, maka lumbung-lumbungmu akan diisi sampai penuh, berlimpah-limpah. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan supaya Allah mengisi lumbung-lumbung kita sampai berkelimpahan, supaya Allah mencurahkan kelimpahan dalam hidup kita, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mari muliakan Tuhan dengan hartamu. Hari ini berkat yang telah
Tuhan curahkan dalam hidup saudara. Berkat yang ada pada saudara hari ini, apakah itu kecil, seberapa kecil pun itu saudara, mari kita jadikan berkat yang kita terima itu jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Artinya saudara, kalau jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, sebenarnya ada dua hal. Yang pertama, kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Artinya ada yang kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Atau yang kedua, apa yang kita gunakan itu juga tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Misalnya kita diberkati, kita diberi 1 juta misalnya, itu berbicara tentang berkat materi. Lalu kita memuliakan Tuhan dengan harta kita memberi sekian banyak untuk pekerjaan Tuhan misalnya. Ya, itu memuliakan Tuhan. Tetapi bukan itu saja, yang tinggal ini pun harus dijamin bahwa itu memuliakan Tuhan. Artinya apa? Ketika kita menggunakannya sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, bukan malah melanggar firman Tuhan. Kita gunakan itu untuk memuaskan hawa nafsu kita menggunakan itu untuk sesuatu yang salah. Maka kalau kita lakukan itu, berarti kita tidak bisa dipercaya dalam berkat yang kecil ini, dan kita tidak akan dipercayakan berkat yang lebih besar. Kenapa saudara? Karena yang dipercayakan ini tidak kita gunakan untuk memuliakan Tuhan, malah menyakiti hati Tuhan. Itu yang seringkali banyak terjadi saudara. Banyak orang yang tidak mengalami berkat Tuhan yang besar, karena ketika Tuhan percayakan berkat kecil, sudah tidak bisa dipercaya. Saudara, ada begitu banyak contoh. Saya mengalami dalam pelayanan, ada begitu banyak contoh. Ada orang yang pada awalnya hidupnya susah, hidupnya menderita, lalu kemudian dia minta doa supaya dia diberkati, supaya usahanya diberkati, lalu kemudian diberkati Tuhan. Dulu waktu dia susah, untuk persembahan ibadah pun susah, hidupnya benar, mereka setia, mereka akur di tengah keluarga, damai. Tetapi ketika malah mereka diberkati, usahanya diberkati, lalu kemudian sudah mulai berurusan dengan banyak uang, ya awal-awal mereka akhirnya memperluas dagang mereka, lalu kemudian mereka beli rumah, mereka beli tanah, ya itu masih baik. Tetapi pada akhirnya menyedihkan sekali, akhirnya uang yang diterima dari berkat Tuhan tadi akhirnya digunakan untuk berzina. Itu yang sangat mendukakan hati Tuhan, itu yang sangat menyakiti hati Tuhan. Artinya saudara, begitu banyak orang di dunia ini yang ketika mulai diberkati dengan perkara kecil, mulai tidak bisa dipercaya, malah menggunakan berkat Tuhan itu untuk sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Saya melihat banyak itu terjadi saudara, dan kepada orang yang keluarga dan orang yang saya ceritakan tadi, akhirnya begitu menyedihkan, hancur. Dan kehancuran yang terjadi, bisnisnya hancur, sehancur-hancurnya sampai berhenti total, dan kemudian keluarganya juga hancur. Kenapa itu terjadi saudara? Karena tidak menjadikan berkat yang diterima itu jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat ini saya ingin saudara mengoreksi diri. Lihat semua berkat-berkat yang saudara terima. Lihat harta saudara. Sudahkah saudara menggunakan harta saudara untuk memuliakan nama Tuhan? Sudahkah saudara menggunakan berkat-berkat yang Tuhan beri jadi kemuliaan bagi nama Tuhan? Atau jangan-jangan masih ada saat ini yang berkat yang Tuhan beri itu tersalur kepada hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, kepada hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan? Pastikan hari ini saudara, bahwa berkat yang saudara terima itu semuanya jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan berkat yang memuliakan nama Tuhan itu juga berbicara bagaimana kita memperolehnya. Itu yang tadi saya sudah singgung saudara. Begitu banyak orang berkelimpahan, tetapi mereka meraih kelimpahan itu dengan cara yang salah. Dan orang-orang yang demikian tidak akan tenang dalam hidupnya untuk menikmati apa yang dia peroleh, bahkan akan berakhir dengan kehancuran. Artinya apa saudara? Bahwa supaya kita semakin diberkati, kita harus memuliakan Tuhan dengan berkat yang kita terima. Bagaimana supaya berkat yang kita terima itu bisa menjadi berkat? Yang paling utama sebenarnya adalah sumbernya atau cara memperolehnya.
Berkat yang kita terima, berkat yang kita peroleh itu harus diperoleh dengan cara yang benar supaya itu bisa memuliakan nama Tuhan. Karena kalau kita tidak peroleh dengan cara yang benar, itu mendukakan hati Tuhan, tidak bisa akan memuliakan nama Tuhan. Nah, itu sebabnya sekali lagi, alangkah bodohnya saudara dan lucu kalau ada orang yang kemudian korupsi, lalu kemudian dari hasil korupsi gagah-gagahan untuk membantu orang miskin, membantu rumah ibadah. Wow, itu sangat memalukan. Mencoba untuk berbuat baik dari perbuatan jahat, mencoba menyalurkan untuk kebaikan dari sumber kejahatan, itu memalukan. Saudara, hari ini pastikan berkat-berkat yang saudara terima berasal dari Tuhan, bersumber dari sumber yang benar. Jangan sampai berkat-berkat yang saudara terima itu berasal dari dosa, berasal dari hal yang salah. Itu tidak akan bisa menjadi berkat, tidak akan bisa memuliakan nama Tuhan. Pastikan kalau hari ini ada pekerjaan-pekerjaan yang saudara kerjakan dan saudara tahu itu salah, itu bertentangan dengan firman Tuhan, tinggalkan saudara. Pastikan hari ini apa yang saudara kerjakan itu sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, dan kemudian bisa meraih hasil yang benar yang berasal dari berkat Tuhan. Ya, mungkin saudara berkata bahwa saya ada di bagian atau di bidang yang sulit untuk hidup benar. Di semua bidang saudara harus tampil beda. Saya juga mengalami saudara, dalam banyak hal seringkali ada situasi-situasi untuk tidak melakukan apa yang benar. Tetapi dalam situasi itu kita harus tampil beda. Beberapa hari yang lalu ada seorang anak Tuhan yang menelepon saya ketika dia mendapat nomor dari renungan-renungan ini saudara. Lalu kemudian dia menelepon saya dan kemudian terakhir dia meminta doa. Dia berkata, "Pak Pendeta, doakan saya supaya dalam bidang pekerjaan yang saya geluti saat ini, saya tetap bisa mempertahankan hidup benar." Dia berkata bahwa untuk mempertahankan benar, selama ini seringkali ada ancaman, seringkali ada teror untuk saya mempertahankan kebenaran. Ya, kadang ada harga yang harus kita bayar untuk mempertahankan apa yang benar saudara. Ada harga yang harus dibayar. Tetapi sebagai orang-orang yang mengerti kebenaran, mari tetap berpegang teguh bahwa berkat-berkat yang kita terima harus bersumber dari sumber yang benar, dan biarlah sumber itu Tuhan yang mengerjakan. Artinya Tuhan yang memberkati kita melalui bisnis yang benar yang kita kerjakan. Tuhan memberkati kita dari pekerjaan yang benar yang sedang kita kerjakan. Jadi harus memuliakan Tuhan. Lalu kemudian dikatakan juga ayat 9 itu, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Saudara, ada aturan firman Tuhan bahwa hasil pertama dari penghasilan itu dipersembahkan kepada Tuhan. Artinya ada aturan-aturan persembahan dari berkat Tuhan yang kita terima, dan kita harus melakukan sesuai dengan aturan itu. Berkat yang kita terima itu kita persembahkan kepada Tuhan sesuai dengan aturan Tuhan. Dan kemudian dengan demikian maka firman Tuhan berkata di ayat 10, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah. Saudara, ada aturan firman Tuhan bahwa ketika kita berusaha, hasil pertama itu dipersembahkan kepada Tuhan. Ketika kita diberkati Tuhan, ada ucapan syukur, persembahan syukur bagi Tuhan. Dan ketika kita menerima berkat Tuhan, yang paling penting adalah ada persepuluhan yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Nah saudara, itu aturan-aturan firman Tuhan yang harus kita kerjakan atas berkat-berkat yang kita terima. Mungkin kita berkata, wow sayang sekali ada persembahan persepuluhan yang harus diberi, ada ucapan syukur, ada hasil pertama yang harus diberi. Ya, bukankah itu semuanya berasal dari Tuhan? Dan kalau semuanya berasal dari Tuhan dan kemudian dia berjanji bahwa dia akan memenuhi lumbung-lumbung saudara sampai berlimpah-limpah, kenapa kita harus sayang saudara? Artinya apa? Mari kita beri, mari kita mempersembahkan
Berkat-berkat yang kita terima, kita beri persembahan kepada Tuhan sesuai dengan aturan yang Tuhan beri, sesuai dengan aturan yang Tuhan buat dalam kehidupan saudara. Saudara, mari kita melihat ke dalam diri kita. Selama ini berkat-berkat yang saudara terima, apakah saudara ingat memberi persembahan kepada Tuhan? Memberi ucapan syukur kepada Tuhan? Hari ini koreksi kehidupan saudara. Jangan sampai berkat yang saudara terima itu berlimpah-limpah dari Tuhan, tetapi saudara tidak pernah memberi ucapan syukur saudara kepada Tuhan. Saudara tidak pernah berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Jangan sampai saudara menerima berkat-berkat berlimpah daripada Tuhan, saudara sadar itu semua karena Tuhan. Kalau tidak karena Tuhan, hari ini pun Tuhan berkata dengan sedetik hancur, semuanya hancur saudara. Bisnis saudara yang mungkin berhasil, sukses hari ini, kalau detik ini Tuhan berkata hancur, itu bisa hancur semuanya. Saudara tahu betul bahwa semuanya berasal dari Tuhan dan semuanya karena Tuhan. Apakah saudara mengembalikan milik Tuhan? Dan kemudian apakah saudara ingat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang harusnya saudara bisa bantu, saudara bisa lakukan sesuatu, saudara bisa memberi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan? Mari saudara, gunakan kesempatan ini untuk kita merenung, supaya kita memberikan persembahan kita sesuai dengan aturan firman Tuhan. Dan dengar, ketika kita memberi persembahan kita sesuai dengan aturan firman Tuhan, ayat 10 berkata, maka lumbung-lumbungmu akan diisi sampai melimpah-limpah. Ketika kita lakukan, kita beri persembahan kita sesuai dengan aturan firman Tuhan, kita beri persepuluhan milik Tuhan, kita belajar memberi untuk pekerjaan Tuhan, kita belajar memberi ucapan syukur atas berkat-berkat Tuhan, maka dengan demikian Dia akan melimpahkan. Porsi berkat itu akan diperbesar bagi saudara, diperbesar lagi, bahkan diperbesar dan semakin diperbesar. Ada begitu banyak orang yang mengalami kesaksian saudara, di mana ketika Tuhan percayakan hal kecil kepada dia dan dia bisa dipercaya, dia belajar memberi milik Tuhan persepuluhan, dia belajar untuk berkorban bagi pekerjaan Tuhan, bahkan dia belajar untuk memberi ucapan syukur sukarela kepada Tuhan. Nah, ketika dia lakukan itu, Tuhan tingkatkan berkat itu, Tuhan tingkatkan sehingga di bulan berikutnya dia bisa melakukan lebih daripada bulan sebelumnya. Tuhan tingkatkan lagi. Itu yang firman Tuhan berkata, bahwa barang siapa bisa dipercaya dalam perkara kecil, dia akan dipercaya dalam perkara besar. Hari ini, apakah saudara bisa dipercaya atas berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan dalam hidup saudara? Saudaraku, mari kita lakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Kita bersyukur buat firman Tuhan hari ini, di mana firman Tuhan menegaskan bahwa ada jaminan firman Tuhan bagi setiap kita, yaitu jaminan kelimpahan. Tuhan menjamin untuk menganugerahkan, mengaruniakan kelimpahan dalam kehidupan kita. Dan bagaimana supaya kita mengalami jaminan kelimpahan Tuhan dalam hidup kita? Yang pertama, kita harus muliakan Tuhan dengan harta kita. Artinya harta kita itu harus jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Supaya harta kita atau berkat yang kita terima itu jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, yang paling utama, yang paling penting sebenarnya adalah sumbernya harus benar. Artinya kita meraih berkat Tuhan dengan cara yang benar, dari sumber yang benar. Lalu kemudian yang ketiga, kita harus melakukan aturan-aturan firman Tuhan atas berkat yang kita terima. Ketika kita diberkati, kita beri persepuluhan sebagai milik Tuhan. Ketika kita diberkati, kita beri, kita mulai berpikir apa yang bisa kita lakukan, berapa yang bisa kita beri untuk perkembangan pekerjaan Tuhan. Lalu kemudian kita juga belajar memberi ucapan syukur atas berkat-berkat yang kita terima. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini, saudara. Biarlah jaminan firman Tuhan ini menjadi kenyataan di dalam kehidupan saudara. Jaminan firman Tuhan ini menjadi bagian kehidupan saudara. Itu sebabnya muliakanlah Tuhan dengan harta saudara. Kita bersyukur buat jaminan firman Tuhan. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara saat ini. Ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa
Biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ini berlimpah-limpah ya Tuhan. Tuhan curahkan kelimpahan atas kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Curahkan kelimpahan atas kehidupan mereka. Ajar mereka menerapkan firman-Mu untuk memuliakan Engkau melalui harta, melalui berkat yang mereka terima. Ajar mereka Tuhan, ingatkan mereka selalu untuk memperoleh berkat dari sumber yang benar. Dan ajar mereka Tuhan untuk memberi persembahan-persembahan sesuai dengan aturan firman Tuhan. Maka dengan demikian firman-Mu berkata bahwa Engkau akan memenuhi lumbung-lumbung anak-anak-Mu sampai berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Ajar kami menerapkan firman-Mu dan meraih janji firman Tuhan. Segala puji hormat kemuliaan bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar lagi Tuhan, hamba akan menopang anak-anak-Mu ini dalam doa, dalam pergumulan mereka, dalam beban persoalan mereka, dalam penyakit mereka, dalam pekerjaan mereka. Hamba akan menopang mereka di dalam doa. Kami akan bersepakat berdoa. Hadirlah terus di tengah kami dan bekerjalah terus di tengah kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini, sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap berdoa saudara. Dan saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dan mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman bahwa Dia Allah yang sanggup untuk menjawab kita dan Dia peduli kepada setiap saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi ini ya Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, hamba memohon supaya penyertaan-Mu nyata atas kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau kiranya yang menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka, dan ketika Engkau menyertai mereka, hamba percaya ya Tuhan, Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam aktivitas mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Tuhan yang menyertai, melindungi, menyertai, memberkati kehidupan anak-anak-Mu. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah damai-Mu memenuhi hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Sukacita-Mu memenuhi hati anak-anak-Mu, karena mereka akan menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan kalau mereka dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Itu sebabnya biarlah damai Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa supaya apapun yang mereka kerjakan hari ini yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Engkau akan mengerjakan keberhasilan oleh karena penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan, apapun yang menjadi tanggung jawab mereka. Ajar mereka dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, supaya anak-anak-Mu menjadi pribadi-pribadi yang berhasil Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa Tuhan kiranya memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Mereka membutuhkan hikmat untuk mereka berhasil dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing ya Tuhan. Itu sebabnya biarlah hikmat-Mu turun atas kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah mereka dipenuhi oleh hikmat Tuhan, sehingga hikmat Tuhanlah yang akan bekerja dalam mereka mengerjakan segala aktivitas mereka. Dalam nama Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa supaya setiap anak-anak-Mu mereka melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, ketika anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, maka Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan.
Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi profesi anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, Engkau yang tahu, dan Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan, untuk menolong mereka, untuk memberkati mereka, dan untuk menjadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan yang campur tangan dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, dalam tanggung jawab yang mereka pikul, Tuhan yang campur tangan atas kehidupan setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini ya Bapa. Tuhan kiranya yang menyertai mereka dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan dan tanggung jawab mereka dalam seluruh kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberkati mereka dan mengangkat kehidupan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan bagi para petani, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka, dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka kerjakan, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan satu saat bisa berbuah dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menjadikan mereka berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apa yang mereka perjualbelikan itu bisa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka usahakan dalam bidang perdagangan mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan. Dalam nama Yesus, Engkau sanggup memberkati dan Engkau sanggup memberkati kehidupan mereka, sehingga derajat kehidupan mereka semakin meningkat, ekonomi mereka semakin meningkat. Berkati ya Tuhan. Tuhan tolong para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang memberkati mereka. Hamba juga berdoa saat ini Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apa yang menjadi usaha dan bisnis mereka bisa berhasil. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam bisnis mereka bisa berkembang, bisa maju, bisa berhasil, dan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami yakin dan percaya, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu para pengusaha dan pebisnis, sehingga kehidupan mereka benar-benar akan menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai dalam satu bidang pekerjaan. Tuhan kiranya campur tangan, memberkati anak-anak-Mu ini dalam apapun yang mereka kerjakan. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah dalam bidang yang mereka kerjakan akhirnya mereka dipromosikan di sana, derajat mereka diangkat di sana, status mereka diangkat di sana. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai pegawai, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, bahkan juga TNI, bahkan juga Polri. Dalam mereka juga menjaga keamanan bangsa ini. Dan Tuhan kiranya campur tangan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, Tuhan campur tangan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pembelaan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, tenaga medis, baik dokter, bidan, dan sebagainya.
Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan mereka Bapa. Hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan kekebalan tubuh bagi mereka Bapa. Tuhan memberkati mereka dalam mereka melaksanakan segala tanggung jawab dan pekerjaan mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis Tuhan. Berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Tuhan kiranya tolong ya Bapa, di masa-masa sulit ini. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Mereka membutuhkan kerja, pekerjaan. Biarlah Tuhan campur tangan dan membuka jalan bagi anak-anak-Mu ini supaya dia bisa mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berikan dan nyatakan mujizat-Mu atas kehidupan mereka ya Bapa, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiunan. Ada begitu banyak juga permohonan doa buat para pensiunan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan yang sudah pensiun. Mungkin ada kejenuhan bagi mereka yang hari demi hari mereka tinggal di rumah dan sebagainya. Tetapi ketika Tuhan hadir, Engkau yang bekerja dalam hidup mereka ya Tuhan, maka kami percaya Tuhan akan memberkati para pensiunan ini sehingga kehidupan mereka semakin layak dan semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur dan kami percaya bahwa Tuhan memberkati para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga khusus berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan dalam topik-topik doa yang sudah diserukan dalam video ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati setiap profesi mereka yang belum disebutkan. Kalau profesi itu berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka di sana. Tuhan campur tangan di sana, menjadikan mereka berhasil di sana dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ini doa hamba bagi profesi-profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan hamba juga berdoa buat kesehatan bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengalami sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, Tuhan kiranya mengerjakan kesehatan bagi mereka sehingga mereka bisa bekerja secara maksimal, sehingga Tuhan bisa memberkati seluruh kehidupan mereka ketika mereka hidup dalam keadaan yang sehat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati kesehatan anak-anak-Mu Bapa. Hamba juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah dan persoalan dan beban hidup yang berat. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan mengangkat segala masalah, persoalan dan beban mereka. Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka atas segala masalah, persoalan dan beban kehidupan mereka. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi maksimal ketika beban-beban dan persoalan kehidupan mereka Tuhan tanggalkan, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga mereka. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai dan tentram ya Tuhan. Karena ketika keluarga anak-anak-Mu penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka anak-anak-Mu akan menjadi maksimal dalam hidup mereka, menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan. Itu sebabnya tolong dan berkati anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa biarlah Tuhan kiranya campur tangan dan mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan atas hidup mereka dan jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.
Puji Tuhan saudara, kita telah menaikkan doa-doa seruan kita kepada Tuhan, dan kita percaya Tuhan telah mendengar segala seruan dan doa-doa kita. Dan firman-Nya juga yang telah kita renungkan bersama, biarlah itu tertanam dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui renungan ini, melalui channel ini, segeralah berlangganan dengan channel ini dengan melihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, di sepanjang hari ini, lakukanlah yang terbaik dalam seluruh aspek kehidupan saudara. Maka Tuhan akan memberkati saudara, dan Tuhan akan menjadikan setiap saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, kita akan akhiri renungan pagi ini. Dan mari kerjakan yang terbaik dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.